Ini kok tadi korbannya YouTube. Jadi saya ini Markona cabang Homantin, Mem. Oh, Markona cabang Homantin. Oh, ini yang dari Kelurahan Homantin. Gimana? Jadi ceritanya kan saya dengerin semua tuh, Mem, ini YouTube-nya kan. Sebelum saya nanya, ternyata ada orang lain yang nanya kan. Sudah nanya. Jadi saya tahu jawabannya satu. Oh, ada lagi keraguan. Saya dengerin yang lain. Oh, jawabannya ada satu lagi. Oke. Terus aja gitu sampai akhirnya ya udahlah, mending langsung ke sini aja kan. Sudah dijawab masih nggak percaya? Ingin ke sini. Kenapa? Jadi kan intinya yang saya ingat dari Mem Yuni pasal 1 ayat 1 kan. Majikan itu nomor 1. Mau salah mau bener ya wis lah. Kita tetap cuma bener. punya ayat kursi kan. Iya, betul. Nah, kontrak saya sebenarnya April tahun 2023 habis. Nah, sekarang itu kan tinggal 6 bulan lagi ya. Nah, posisinya sekarang majikan saya udah pindah ke UK. Udah 2 bulan inilah. Nanti mereka pulang tuh bulan Desember. Tapi nggak tahu tanggal bulannya karena mereka tiba yang Maya nanti aku datang tiba-tiba lah gitu. Ngasih taunya yang mereka pindah juga tiba-tiba gitu. Nah, jadi saya dititipin dulu di rumah bapaknya di sini. Jadi kalau setiap Kamis malam biasanya saya pulang karena Jumatnya saya libur. Nanti Sabtu pagi saya ke sini lagi. Gitu aja terus kan. Nah, karena ini genteng bocor, jadi saya disuruh pulang awal. Jadi saya mampir ke sini kan. Oke. Nah, kan sebenarnya sih nggak ada masalah sama majikan. Majikannya baik, oke, makan, tidur, malah kebanyakan duduk saya sampai bengkak badan saya kan. Nggak ada kerjaan beneran. Terus? Dan majikan bukan tipe yang kamu nggak ada kerjaan ya, tolong itu bersihin ini enggak. Oke. Makan apa aja terserah. Kadang-kadang roti dikasih 6 sehari. Wah. Kata saya gimana saya mau diet kakeknya kan. Maksud dia mungkin pagi 2, siang 2, sore 2, kalau lapar terserah lah. Mau makan apa? Kata saya, ya Allah mau diet saya nggak jadi diet ini kata saya gitu. Semakin subur ya. Tapi kan di sisi kebaikan itu semua saya nggak ngerti bahasa Kantonis. Mandarin bahasamu? Enggak, bahasa Inggris karena bahasa saya Inggris. ex Singapura dulu. 7 tahun satu majikan di Singapura, cekan nenek. Nah, kan saya ingat tiba-tiba baik, maaf ya kamu bulan depan kita break. Nah, kita kan nggak tahu ya, Miss. Takutnya begitu gitu. Soalnya mereka ke UK itu ternyata sekolah pindah semua. Bukan yang liburan. Jadi nanti mereka Desember pulang ke sini mungkin 1 atau 2 minggu saya nggak tahu, nanti pulang lagi ke sana karena memang udah pindah ke sana. Ya cuma memang rumah kosong saya yang jagain lah istilahnya. Nah kan kalau saya pikir-pikir kadang-kadang saya denger Mem saya 2 bulan lagi tiba-tiba diberi kontrak kan gitu. Wah saya nanti kelabakan gimana kalau terjadi sama saya gitu kan. Jadi saya pikir saya harus backup. Memang kalau kita mikirnya tinggal gampang, tinggal hubungin agent. Kan kadang tidak semua gampang itu ya gitu. Betul. Kata saya juga, maksud saya gitu. Memang saya tidak ada masalah sama agent. Sama ini juga. Maksudnya nggak ada komunikasi juga. Lancar-lancar aja. Cuma takutnya tiba-tiba, Mbak maaf ya. Pulang aja. Nah kan kita belum siap pulang gitu kasarnya ya. Jadi rencana saya sih gini. Kalau memang nanti majikan ini mau sama saya mau izin cuti ke Indonesia karena udah 4 tahun nggak pulang kan. Kalau majikan ini tiba-tiba nggak mau saya ya otomatis cari majikan baru karena nggak mau potongan lagi kayak gitu lagi kan. Nah cuma kan saya tetap aja udah finish kontrak boleh nggak cuti? Oh kalau cuti aku nggak bisa nanti ngambil kamu. Nah kan takutnya kita kan nggak tahu ya. Betul. Jadi sebelum mereka nanti Desember pulang, itu saya udah siapin segala sesuatunya. Maksudnya kalau mereka begini, saya udah punya rencana begini. Maksudnya nggak mau mendadak-dadak gitu loh, kan? Nanti tidur di mana? Saya kepikiran gitu kan. Oke, masalah tidur di mana? Kita ada boarding house gratis. Kalau kamu dapat majikan dari kita, ini solusi yang lebih gampang. Terus yang kedua, kan kamu masih belum pasti. Saya rasa kan majikanmu pasti ngizinin kamu pulang. Dia sendiri pun nggak ada di Hong Kong. Iya, nggak ada. Jadi kalau kamu minta izin pulang malah mungkin lebih diizinkan karena kamu pulang satu kamu mengambil libur kamu dan kedua kan memang nggak ada orang. Iya. Dan jangan pernah takut untuk mencoba apapun keputusannya dan ya harus siap resikonya. Kalau mereka nyuruh kamu pergi berarti kamu dapat majikan baru, lo cari majikan baru nggak ada masalah gitu. Iya, memang gitu. Jadi lebih baik nanya mereka dulu sebelum kamu mencari majikan karena kamu April masih lama. Iya masih lama jadi minimal bulan 1 kamu baru cari majikan. Iya saya juga gitu. Jadi kalau dia pulang coba ngobrol nyantai aja, maksudnya itu mungkin ini aku enggak kalau ini aku
Indonesia kan lebaran toh, no? Boleh nggak aku cuti lebaran? Jadi kalau dia, oh nggak bisa, April itu kan Easter. Biasanya mereka itu sibuk. Iya, benar. Sibuk tapi di negaranya sana, bukan di sini. Jadi mungkin juga nggak apa-apa, Kak. Tapi sekali lagi Easter itu tiket mahal. Iya, benar-benar. Jadi ya ngobrol aja dulu. Yang lebih enaknya gini, sih nggak usah khawatir aku nggak balik, nggak apa-apa, tiket satu jalannya aku yang bayarin sendiri dulu. Tapi kalau aku udah balik Hong Kong, tolong diganti. Nah itu adil. Benar-benar. Jadi kamu bilang semua majikan yang bayarin ya jelas nggak mau lah. Iya benar. Kalau kamu nggak balik terus gimana? Iya benar. Siapa yang rugi? Tapi menurut peraturan itu yang nanggung majikan. Iya benar. Tapi kan biar kita tidak kehilangan pekerjaan dan kita nggak usah lewat PT lagi. Ya itu. Dia cuma ambil kasarannya orang ngomong tiket 5.000, cuma 2,5. Iya. Dan kamu balik itu juga uangmu balik lagi kok. Iya, sebenarnya gitu. Makanya saya nanya itu ya, karena kan sebentar lagi mereka datang, saya harus prepare dari mental gitu. Tiba-tiba, maaf ya kan sedih, maksudnya nggak diapa-apain juga kita sakit. Dibuang begitu aja, padahal finish kontrak sebentar lagi gitu. Betul. Kan. Bukan, tapi kalau kamu dibuang mereka ke Kanada kan sebenarnya bisa minta surat finish Mas ya. Oh iya benar ya. Jadi aman. Iya aman. Soalnya sebelum mereka berangkat, saya pernah ngomong gini, kalau memang pergi kan di rumah kosong, di rumah yang ini juga nggak ada kerjaan sebenarnya. Kira-kira boleh nggak saya libur ambil cuti 2 minggu aja gitu? Nggak dikasih. Tidak, kenapa? Mungkin karena mereka mendadak ngobrolnya ke aku ya. Aku juga bukan. Kalau kamu libur di Hong Kong tanggung jawab majikan lebih berat. Kecuali kamu pulang Indonesia. Kita pulang ke Indonesia maksudnya. 2 minggu itu saya ngomong, kalau memang pergi, ibaratnya kan lama mereka tuh perginya, boleh nggak saya pulang duluan? Nah pikiran saya juga kan gini, takutnya tiba-tiba mereka nggak mau aku harus pulang ke Indo, potongan lagi. Nggak perlu. Oh gitu. Nggak perlu. Jadi aman lah intinya ya kesana kemari. Jadi nggak ada masalah. Jadi saya mau titip data apa bagaimana ya? Nggak usah. Jangan dulu, Januari dulu. Januari, oh ya masih lama ya. Januari aja dulu. Ya, jadi masih saya lama. Kan plong. Kadang-kadang kan waktu itu banyak yang nelfon masalah utang. Wah, saya ini ya, maksudnya dengerin. Alhamdulillah kesini-kesininya nggak ada curhatan utang kan. Iya, karena musim-musiman. Iya. Kalau curhatnya manuk semua. Kalau udah curhatannya hutang semua. Ini kalau ketipu semua. Ini terong. Masalah manuk sama terong semua ini. Lah kamu sudah menikah? Alhamdulillah janda 11 tahun. Pantas nggak ganjen. Lo nggak pingin cari manuk baru itu kayak mbaknya itu. Takutnya kebablasan. Iya betul. Soalnya enak. Aku no komen. Ya kan takut ya. Maksudnya saya orangnya tipe yang kalau udah enak bablasin gitu kan. Saya tipenya gitu. Enak masalah manuk ya bablasin aja, nggak cari lagi. Makanya tuh kalau udah 3 tahun ini saya kalau libur ke mana selalu pulang keluar siang setelah makan siang. Biar apa? Makan dulu di rumah. Oh, ngirit Mbak. Iya, jadi saya pengen makan dulu siang di rumah. Nanti kan saya bisa jajan apa aja tuh sorenya. Betul. Karena makan malam kadang-kadang ditanya, Maya mau makan malam nggak di rumah? Nah kalau makan malam di rumah biasanya enak lah, ujuk-ujuk datang makan gitu kan. Enggak mem, jadi saya beli apa aja. Itu pun di pasar mungkin 1-2 jam di toko Indo lah beli kirim uang. Habis itu saya pulang lagi ke blok, duduk di bawah di sofa itu sampai pantat pegel, aman gitu loh maksudnya. Maksudnya udah nggak ada pingin foto-foto, pergi kemana. Mungkin karena udah tua kali ya. Umur berapa sih? 41. Oh, masih gatel-gatelnya itu. Ya, takutnya kecantol gitu kan. Puber yang ketiga Mbak. Iya jadi alhamdulillah maksudnya nyiapin segala sesuatu itu loh mental. Iya betul. Dan di YouTube itu kan ada yang bercanda, ada yang serius, ada yang nangis. Jadi kan rasanya kayak nano-nano. Saya sendiri itu kan nggak ada tujuan kemana-mana, cuman hiburan sama. Kalau sampai ada yang tersinggung kan saya kadang-kadang kaget karena nggak ada tujuan untuk menyinggung siapapun di situ. Tapi kalau aku dengar itu suaranya kok hampir sama semua, apalagi kalau orang Jawa, mbak orang Jawa itu. Kamu orang mana sih? Aku Sunda. Oh Sunda, kenapa? Hampir sama. Makanya nggak bisa bedain yang mana satu ya. Iya. Dan di sini saya juga nggak tahu nomornya Mbak. Saya itu nggak pernah nyimpen. Sampai tak kasih lihat ya. Tak kasih lihat soalnya kan kalau di live kan kelihatan. Nomor ini berapa nomor? Banyak banget. Saya pernah ngangkat berapa kali? Iya, kelihatan. Iya banyak. Maksud saya adalah saya itu tidak pernah menyimpan nomor siapapun karena saya tidak ingin kalau ada kebencian, ada yang nyari terus saya tahu, lihat. Bener nggak? Saya tuh nggak pernah. Jadi kalau mereka bilang minta take down, aku tuh nggak tahu yang mana satu. Kalau Mem Yuni, kalau lagi saya ngobrol gini, pernah dengar nggak suara saya? Nggak pernah.
Padahal dulu saya pernah telepon dan udah diupload. Oh really? Gak ingat. Yang mana satu pertanyaan? Saya yang ngasih tip-tip cara membebaskan hutang. Oh, gimana caranya? Jangan kirim orang ke Indonesia terus. Itu yang bagus. Nggak, kan ini Ingat, suara saya mbaknya nggak inget kan? Nggak inget, makanya kalau ada yang minta di take down, lah kok kita nggak tahu ya kamu siapa? Aku nggak tahu. Ini aja kalau, tapi aku ingat ceritanya. Mungkin kebanyakan ingat. Kenapa? Kamu pesan kalau udah punya utang, jangan mikir dua. Kalau kamu kirim uang, kirim ini, kurang ini, otomatis kebobolan kamu. Nggak kenal kan? Kenal, ingat. Kalau ada yang mau di take down, Mbak, kita nggak kenal kamu. Walaupun nyebut nama Dewi, nama Ratna, kan banyak nama itu kasarnya kan. Satu. Dan kedua, kalau sampai orang Indonesia tahu, itu berarti kan kamu yang cerita. Iya, maksudnya bener nggak? Kadang-kadang saya pengen ngetik emosi, Mbak, kamu kok keras kepala. Ya, enggak, aku sih nggak marah, cuman aku mikir keras. Kalau orang Indonesia tahu, dari mana gitu? Dari mana? Iya, sampai kok ibunya sakit loh. Ibuku, aku pernah punya sesuatu masalah besar misalkan ya. Dan itu ada di Facebook misalkan. Ibuku nggak pernah tahu. Kecuali, ini aku punya masalah ini, coba lihat. Itu masalahmu? Iya, masalahku. Berarti kan kamu yang cerita. Iya, makanya. Kalau tetangga yang ngomong pun nggak mungkin kan tetanggamu belum tentu tahu kamu punya masalah utang kayak gitu. Iya. Padahal kamu pernah telepon aku loh. Pernah, dan aku tidak inget loh. Seandainya yang kemarin tuh anak yang nangis-nangis atau siapapun yang sampai dibully datang ke aku ke sini dengan cerita lain, aku pun nggak inget loh. Iya, itu aku telepon. Kenapa? Kan kita cuma cari solusi, pelajaran itu aja, bukan ingin menjatuhkan dan membuli. Dan saya selalu pesankan jangan membuli, Mbak, karena ini hanya curhatan yang dimana tapi kadang emosi loh, Mem, kalau ada mbaknya curhat terus belum ngomong dipotong. Masuk Mem Yuni mau jelasin dipotong, Mbak diem dulu. Kadang aku pingin komen, mbaknya keras kepala gini udah dibaca lagi, wah takut tersinggung nanti dia baca hapus. Bagus. Kayak gitu bagus. Kan, nggak langsung diketik, bagus. Ngetik loh, mau dipost. Ya kadang-kadang ya Allah Mbak. Bagus. Berarti saya ngomong bener kan? Oke, kamu silahkan ngetik, tapi sebelum kamu lepaskan, baca sekali lagi. Iya, itu apakah itu harus menyakiti orang lain atau tidak? Yang terakhir itu yang di rumah. Iya. Yang terakhir tuh yang di rumah rumah sakit yang nggak dikasih makan. Iya Mbak, itu kan disuruh pasti. Enggak loh Mem, begini. Iya Mbak, gini. Enggak loh Mem, Mbak. Yang suruh puasa itu loh. Aku udah mau ngetik, Mbak diem dulu, maksudnya dengerin dulu kalau lab gitu loh. Karena aku sendiri tuh ke dokter. Kemarin ambil jauhid, terus hari ini juga periksa ke dokter. Ya nggak dikasih makan. Kenapa? Karena kita bukan saya mau masuk rumah sakitnya, tapi kadang-kadang kan kita memang harus cek dulu. Iya. Kadang-kadang kan disuruh dari rumah udah puasa gitu. Iya. Kadang-kadang